Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa HD TV dan Hidayah FM dimanapun Anda berada. Senang sekali program BIUS berbagi informasi untuk semua dapat dapat menjumpai Anda kembali. Dan hari ini kita akan berbincang mengenai suatu tema atau topik yang sangat menarik sekali, yang bisa dijadikan sebagai sebuah informasi juga atau inspirasi juga. Dan bersama saya sudah hadir salah satu sosok yang kemudian sangat inspiratif, anggota DPRD Kota Bengkulu yang juga sangat kritis. Nah, sudah hadir bersama saya Bapak Haji Aryono Gumai, SSTP. Saya sapa Pak Haji Aryo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di studio HD TV dan Hidayah FM di tengah kesibukan yang luar biasa begitu. Dan Pak Aryo nanti juga akan berbagi informasi mengenai cerita hidup beliau dari PNS atau ASN, kemudian memilih untuk menjadi politisi, dan cerita-cerita lainnya, cerita-cerita inspiratif lainnya dari kehidupan beliau yang kemudian dapat kita ambil sebagai sebuah hikmah nantinya. Pak Aryo, nanti kita akan bincang banyak ya. Okay. Sebelum kita beranjak atau membicarakan topik yang sudah ada dari ASN menjadi politisi, saya ingin tahu terlebih dahulu mungkin Pak Aryo ini kan kalau di nama Haji Aryono Gumai SSTP, semua orang tahu SSTP adalah gelar untuk STPDN atau gelar khusus ya? Ya, gelar khusus begitu untuk yang lulusan IPDN atau STPDN. Ini khusus sekali begitu. Artinya kita sudah tahu STPDN atau IPDN adalah muaranya adalah ke birokrat atau aparatur sipil negara begitu. Ini kemudian Bapak hadir di tengah masyarakat Kota Bengkulu sebagai politisi atau sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu. Sebelum ke sana, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu seperti apa kemudian masa-masa kehidupan Bapak dari kecil hingga mungkin menjadi seorang politisi saat ini, termasuk juga cerita-cerita ketika Bapak memilih untuk memilih pendidikan STPDN begitu. Ya. Saya SD-nya di SD Negeri 44. Kebetulan SD Negeri itu dekat rumah. Ya. Jadi karena dulu orang tua saya PNS kan, biasanya orang tua itu menyekolahkan anaknya dekat-dekat aja supaya nggak ngongkos, kan gitu ya. Jadi kemudian saya SMP-nya SMP 12, kembali dekat rumah. Ya alasan orang tua sama, tetapi begitu SMA, saya SMA 5 karena saya berharap dengan orang tua SMA 5 SMA unggulan pada saat itu, dan pada saat ini saya pikir saya berharap orang tua saya ya mau, dan alhamdulillah saya bisa diterima di SMA 5. Tamat di tahun 2000, kemudian saya ikut tes STPDN. Alhamdulillah dari sekian banyak pelamar, kami berangkat kemarin orang 15. Orang 15 itu untuk mewakili Provinsi Bengkulu. Dari pendaftaran sekian ribu rasanya itu. Alhamdulillah kita diterima dan saya tamat tahun 2004. Kalau STPDN bilang angkatan 12. Angkatan 12. Dan penempatan pertama saya di Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu, nggak lama di Provinsi Bengkulu, kemudian saya ditempatkan kembali ke Kalimantan Timur. Nah, di Kalimantan Timur saya lumayan lama. Kurang sampai lebih, dapat istri ya? Di Kalimantan Timur sebenarnya istri sudah kenal di STPDN. Sesama angkatan, satu angkatan. Kebetulan saya dengan istri satu angkatan. Beliau dari pendaftaran Kaltim, saya dari Bengkulu. Kemudian setelah saya pindah ke sana, menikah di sana, alhamdulillah dikaruniai anak 2 perempuan. Dan kemudian sekitar 15 tahun saya di Kaltim, kembali lagi ke Bengkulu. Sebenarnya kalau bicara zona nyaman, ASN itu sudah termasuk zona nyaman. Zona nyaman sekali. Karena banyak yang kemudian mengejar posisi sebagai ASN, Pak. Mengejar posisi ASN, dan tidaklah banyak tamatan STPDN yang langsung atau sampai saat ini untuk yang terjun ke dunia politik khususnya di anggota DPR, saya pikir baru saya di anak STPDN. Tapi kalau yang menjadi kepala daerah sudah banyak.
ada beberapa sebenarnya keinginan-keinginan yang harus saya capai. Pertama, saya pernah jadi ASN. ASN itu berarti kita pelayan. Dan bagi saya, ASN itu sama kalau belajar kita, candra di muka kita, itu cara kita membelanjakan keuangan untuk masyarakat secara benar. Kemudian saya itu juga filosofisnya ya. Filosofinya begitu. Karena kita kan diminta diberikan budget oleh negara untuk memberikan pos-pos belanja untuk kepentingan masyarakat. Ini kan Bapak sudah memutuskan untuk kemudian dari dari seorang ASN untuk menjadi seorang politisi. Sementara paradigma yang berkembang di masyarakat, banyak yang mengatakan bahwa politisi adalah sebuah zona yang abu-abu. Artinya banyak yang kemudian meng-underestimate seorang politis dan sebagainya. Tidakkah itu kemudian menjadi suatu pertimbangan Bapak untuk kemudian melepas posisi ASN yang kata Bapak tadi juga adalah zona nyaman Bapak, kemudian untuk menjadi seorang politisi ini? Sebenarnya paradigma itulah yang muncul juga di pikiran saya. Kita harus meluruskan paradigma itu. Sebenarnya segala sesuatu kalau kita belajar roda pemerintahan itu tidak lepas dari politik. Unsur politik pasti ada. Contohnya saja dalam proses penganggaran dan perencanaan itu pasti ada proses politiknya. Baik pembuatan undang-undang sampai ke perda pasti ada politiknya. Kemudian di politik itu kita banyak belajar. Kalau bicara soal zona abu-abu dan sebagainya itu tergantung daripada individu. Manakala banyak orang baik yang tidak masuk, maka akan begitu-begitu saja. Tapi saya tidak bicara yang lain tidak baik ya. Sebenarnya banyak teman-teman itu punya motivasi masuk di dunia politik itu untuk melakukan perubahan yang ke arah lebih baik. Yang ke arah lebih baik. Dan kalau stigma masyarakat, wah anggota DPR itu datang, duduk, diam, duit, DL lagi. Dan itu hampir 2 tahun saya tunjukkan bahwasanya anggota DPR itu tidak seperti itu, tidak seperti itu. Dengan beberapa sikap-sikap kita yang menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kemudian apa yang dipikirkan masyarakat itu tidak sama persis apa yang dikerjakan oleh teman-teman di DPR. Karena sejatinya teman-teman di DPR itu juga bekerja dengan waktu yang tidak sama dengan ASN. Kita harus melayani masyarakat kadang malam, kadang siang, sampai 24 jam. Kadang-kadang mereka, Pak kami ada permasalahan ABC. Mereka tidak cari lurah kadang-kadang. Yang mereka cari adalah perwakilan mereka. Dan itu saya pikir di situ saya lebih tertarik karena mungkin saya akan bisa lebih banyak berbuat baik untuk masyarakat. Bapak kan sudah pernah di posisi menjadi seorang ASN, saat ini di posisi sebagai seorang politisi begitu. Apa yang membedakan dua posisi ini? Tantangannya apa dari dua posisi ini yang menurut Bapak yang sangat menarik begitu, yang bisa dibagi ke pemirsa kita? Ya sebenarnya semua ASN itu tahu dan ini saya sedikit menyampaikan supaya masyarakat tahu. Pertama, ASN itu adalah pelayan masyarakat dan bukan yang dilayani oleh masyarakat. Kemudian ASN itu harus patuh pada pimpinan. Harus loyal ya? Harus loyal. Harus loyal pada pimpinan. Manakala pimpinan kita ini di suatu tempat tidak sesuai dengan rule-nya, maka seorang ASN itu akan berat menjalankan tugas-tugasnya. Jadi misalnya kalau kami dulu bilang ASN, kalau yang benar itu bos, kalau yang salah itu anak buah, ya kan? Kalau setoran itu bos, anak buah nanti yang masuk penjara. Itu yang saya stigma yang begitu ini harus menjadi pelajaran teman-teman. Artinya kalau pimpinan kita tidak pas, sampaikan dia pas. Tapi memang ada problemnya, apalagi sekarang kepala daerah itu menjadi seorang yang memang punya powerful ya. Manakala dia tidak cocok dengan A, tidak sedikit juga yang mati sampai mati suri ya. Mati hidup kembali, mati hidup kembali. Karena dianggap ini ASN terlalu mengatur pimpinan. Padahal sebenarnya
pimpinan itu ya kita dengarkan. Apa keinginannya, kita upayakan dengan ketentuan-ketentuan. Nah, itu yang harus dimiliki seorang ASN. Idealnya sebenarnya. begitu. Idealnya begitu. Tetapi itu hampir semua se-Indonesia tidak bisa terjadi di ASN. Tidak bisa terjadi di ASN. Tapi itu terjadi di DPR. Karena kenapa? Di DPR itu one man, one vote. Jadi boleh kita menyampaikan, mengkritik dengan dasar-dasar yang tepat, dengan tidak terkungkung oleh sesuatu struktur. Di situ sebenarnya yang menantang bagi saya. Dan apa namanya, itu yang sudah Bapak rasakan begitu ya. Dibicara soal ideal dan tidak idealnya begitu, tadi kan, Pak Aryo mengatakan bahwa sebenarnya idealnya juga seorang ASN harus memberikan masukan dan saran yang baik juga terhadap pimpinan. Kalau Bapak lihat katakanlah di Kota Bengkulu begitu, hal-hal yang demikian bisakah kemudian diubah begitu, atau ini juga menjadi salah satu motivasi Bapak sehingga kemudian beralih untuk menjadi seorang politisi? Ya, memang salah satu keinginan saya menjadi politisi, berharap saya bisa menyampaikan ide-ide atau gagasan saya serta rambu-rambu itu langsung kepada pemerintah. Kalau dulu saya pada saat ASN, tidaklah mungkin. ASN itu tidak semua ASN pernah ketemu dengan wali kotanya dan bicara dengan wali kotanya atau bupati ya. Tetapi kalau kita di DPR, kita bisa menyampaikan langsung. Apakah itu langsung dengan kepala daerah atau melalui OPD terhadap gagasan dan program-program kerja. Jadi kuncinya dibandingkan dengan ASN dan politisi itu bebas bicara. Punya ruang yang cukup. Punya ruang yang cukup untuk melakukan pengawasan, mengkritik dan memberi saran. Tetapi waktu pada saat kita ASN, dan saya lihat masih sampai sekarang dimanapun juga, dia ada zona-zonanya yang tidak bisa masuk. Nah, itu sebenarnya yang semakin besar menginspirasi saya untuk menjadi seorang politisi. Baik, Pak Aryo kan juga termasuk salah satu anggota dewan atau anggota legislatif yang cukup kritis. Vokalis. Cukup vokal begitu terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah begitu. Bapak kemudian membedakan antara kritik dengan masukan, seperti apa Pak? Agar memang apa yang kemudian Bapak sampaikan, apa yang kemudian menjadi kritik dan menjadi saran Bapak terhadap pemerintah daerah bisa menjadi sangat objektif begitu. Ya, memang banyak orang yang bicara, Pak Aryo itu kritis. Semua yang disampaikan Pemda Kota salah. Ada juga yang sebagian bilang, Bapak ini nyinyir. Sebenarnya problemnya bukan antara kritis dengan nyinyir itu berbeda. Kalau kritis itu kita lebih terstruktur dan memberikan solusi. Kalau kita nyinyir lebih kepada emosi. Emosi itu manakala saya tidak suka dengan orang A, maka apapun yang dikerjakan, walaupun sholat pun, akan kita kritis. Tetapi berbeda. Hampir semua yang saya sampaikan dan saya kritis itu adalah memiliki dasar-dasar yang tepat, terkecuali dan dasar hukum yang pastinya ya. Hal yang sifatnya substantif. Ya, contohnya pertama kali saya anggota DPR, kita diuji saya dengan pengajuan pinjaman oleh pemerintah kepada BJB. Pada saat itu 35 anggota dewan, hanya saya yang menolak. Satu. Artinya 1 lawan 34 pada saat itu ya. Dan ada alasan kenapa saya tidak memberikan persetujuan terhadap pinjaman itu. Yang pertama, kita belum pernah mengkaji secara komprehensif dan paripurna. Artinya mengkaji itu kebutuhannya apa, mendesak urgennya, kemudian kemampuan kita membayar, dan efek berikutnya. Itu tidak punya kajian secara konferensif. Jadi sebenarnya itu, manakala terjadi voting ya, berarti kalah tetap 1 lawan 35. Kemudian saya mengkritisi terkait dulu keluarnya surat edaran larangan bercerai. Larangan bercerai. Sebenarnya tidak ada motivasi saya untuk, wah ini menyerang Pemda Kota, tidak. Tetapi saya hanya mengingatkan, kalau himbauan boleh, kalau larangan
Islam itu tidak pernah melarang. Kita bicara kaidah hukum Islam kita tidak melarang. Akidah ya. Akidah ya. Kemudian terkait kita larangan kepada ASN dan PTT sampai memberikan sanksi tidak memberikan TPP. Itu harus kajian lebih panjang karena kita punya undang-undang terkait kepegawaian. Memang sebelum bercerai, dan itu sudah diatur memang di PP-nya. Sebelum bercerai kita harus lapor, diperiksa dulu, nanti inspektorat turun dan sebagainya. Kita akan break terlebih dahulu dan pemirsa HDTV serta Hidayah FM dimanapun Anda berada, kami akan kembali usai beberapa jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program BIUS, berbagi informasi untuk semua. Kembali bersama kami dalam program BIUS, berbagi informasi untuk semua. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama Bapak Haji Aryono Gumai SSTP, anggota DPRD Kota Bengkulu, dan sebagai salah satu sosok inspiratif kita pada hari ini. Pak Aryo, kita lanjutkan perbincangan. Pak Aryo ini kan adalah salah satu sosok juga, sosok muda juga, yang banyak berbuat. Artinya sisi filantropis Bapak ini sangat terlihat begitu. Nah, bisa diceritakan Pak apa yang kemudian mendasari Bapak kemudian menjadi atau memilih juga untuk berbagi bersama, menjadi sosok filantropis yang kemudian banyak menginspirasi sosok-sosok muda lainnya untuk juga berbagi begitu. Ya, sebenarnya saya pikir berbuat baik itu kapan saja dan waktunya kapan saja. Kita memang menyuruh seseorang itu akan lebih repot manakala kalau tidak kita berbuat. Dengan saya memberikan misalnya kayak kemarin pada saat pandemi kita berbagi, kemudian kita rutin tiap minggu untuk melakukan kegiatan bersih masjid, memberikan bantuan pinjaman modal kepada pedagang-pedagang. Sebenarnya saya hanya memberikan contoh kepada masyarakat atau teman-teman yang memiliki kemampuan lebih, termasuk pemerintah. Manakala kita bisa berbagi dan semuanya mengarah kepada orang yang tidak mampu, maka pastilah tidak akan naik tingkat kemiskinan kita. Pertama, kenapa mereka perlu dibantu? Karena mereka memang pada saat ini belum berkemampuan. Kemudian, kenapa saya melakukan program pinjaman? Karena saya pikir, kalaulah kita memberikan bantuan terus, mereka akan malas. Tetapi kalau kita berikan pinjaman, mereka modal bekerja, insya Allah ke depan mereka itu bisa punya motivasi juga, ya? Untuk melakukan yang lebih baik. Kemudian minimal mereka tahun berikut tidak menerima lagi. Yang ada bisa memberikan lagi. Manakala kita berbuat baik, kita melakukan dibersihkan, orang nyaman sholatnya. Yang kita kejar adalah pahalanya. Kemudian kalau kita berbuat baik, walaupun hanya sebesar biji zarah pun, Allah akan membalasnya. Itu sebenarnya. Jadi saya berharap hanya ridha Allah. Kalaupun semata-mata hanya ridha Allah, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi teman-teman. Kenapa orang bilang, wah berbuat selalu diekspos. Sebenarnya saya itu memberikan motivasi. Ayo, contohnya banyak teman-teman mulai termotivasi. Betul. Dan sudah banyak yang kemudian mencontoh begitu ya, berbuat baik begitu. Ya, salah satunya juga saya kayak melihat Mbak Indah. Mbak Indah juga berbuat baik dengan tidak perlu mengeluarkan biaya, tapi bisa karena keilmuannya, mengajar anak-anak yang lagi kurang mampu, mengajar gratis. Itu adalah memberikan bantuan. Walaupun sebenarnya kalau orang les sekarang bicara, les mungkin bicaranya sekitar 200-300 ribu ya. Tetapi kalau gratis kan, alhamdulillah mereka sudah membantu. Ini apresiasi untuk saya juga. Begitu ya. Jadi saya juga mengajak teman-teman. Ini juga saya juga karena terinspirasi oleh sosok Pak Aryo begitu ya, yang sudah banyak berbuat baik begitu. Ya, walaupun kecil, berbuatlah. Walaupun kecil, tidak semua perbuatan baik itu harus dengan dana. Orang harus bilang, wah
Saya nggak ada uang Pak, kalau Bapak kan enak, Bapak bisa bantu A, B, C. Punya resource yang banyak. Ya, katakan begitu. tapi contohnya Mbak Indah kan bisa saja tidak dengan uang, dengan ilmu pengetahuannya, belajar bahasa Inggris, oh gini, belajar seni, banyak teman-teman seni, ya bisa, mungkin bisa mengajar anak-anak yang kurang mampu, belajar seni, budaya, pentas, tari dan sebagainya. Saya pikir kalau berbuat tidak harus dengan dana. Alhamdulillah kalau saya sekarang Allah titipkan rezeki. Dan saya pikir di rezeki saya ada bagian-bagian orang yang harus saya keluarkan. Kalau artinya pemerintah kan sebenarnya punya resource atau sumber daya keuangan yang cukup besar sebenarnya untuk kemudian mengentaskan problem-problem di daerah, pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Upaya apa yang dilakukan oleh Pak Aryo? Pak Aryo juga salah satu anggota Komisi 1 yang kemudian juga mitranya adalah Dinas Sosial yang kemudian punya kewenangan atau punya tupoksi untuk kemudian mengentaskan persoalan-persoalan sosial begitu. Seperti apa kemudian upaya Pak Aryo dan teman-teman di Komisi 1 sendiri untuk mendorong pemerintah daerah, artinya ini kemudian Dinas Sosial dan dinas-dinas lainnya untuk program-program pengentasan kemiskinan, program-program yang sifatnya sosial. Karena kita balik lagi ke sisi filantropis Pak Aryo begitu. Ya, kembali sebenarnya saya memberikan masukan. Kita sudah sering hearing dengan teman-teman OPD. Problem dalam misalnya bantuan sosial itu, problem yang utama adalah data. Pendataan itu penting sekali. Kalaulah kita melakukan pendataan tiap tahun atau 2 tahun atau 3 tahun minimal, data itu kan akan terbarukan. Mungkin pada saat ini ada orang rentan miskin. Tahun depan dia sudah tidak lagi menjadi miskin. Atau orang dulu dia mampu sekarang sudah menjadi rentan miskin. Itu pendataan. Tetapi kembali pendataan itu perlu biaya dan kos. Dan karena kita pada kondisi saat ini dana-dana kita terbatas dan akhirnya ini semua tidak berjalan dengan maksimal. Dan kemudian saya melihat teman-teman di OPD kurang bersinergi. Contohnya misalnya, hampir semua memerlukan pendataan ya, hampir semua memerlukan data. Dari itu Dukcapil, Dinas Sosial, UMKM, sampai data-data terkait BPS. Ini sebenarnya bisa dilakukan secara berbarengan. Jangan satu OPD kayak tahun lalu kita mendata terkait PBB. Saya sudah pernah sampaikan, kalau mendata PBB kan melibatkan RT RW juga. Kenapa kita tidak gandeng langsung mendata kependudukannya? Kenapa kita tidak gandeng langsung mendata PKH dan penduduk miskin? Termasuk kita mendata keperluan Dukcapil. Sudah punya KTP belum, pekerjaannya apa dan sebagainya. Jadi sekali jalan kita sudah punya data satu. Jangan sampai sekarang data yang dikeluarkan oleh Bapenda terkait tahun 2020 pasti akan berbeda manakala akan ada pendataan di 2022. Kenapa? Sudah ada turun naiknya, fluktuatifnya. Tetapi kalau kita turun berbarengan, itu satu datanya, bank data kita satu. Cuman kembali lagi, semua itu kan perlu kos biaya. Dan saat ini memang saya lihat Pemda Kota itu lagi nggak berdaya terhadap dana. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini ya. Ditambah dengan pandemi. Pandemi itu PAD kita menurun drastis sampai 50%. Artinya kita kehilangan PAD kurang lebih 100 miliar. Padahal 100 miliar itu banyak kalau kita bisa membangun. Yang kemudian kita berharap dari DAU. DAU juga sekarang terbatas. Hanya sebatas kemampuan kita untuk membayar belanja pegawai. Ada kemudian pembatasan DAP dari pemerintah pusat. Jadi memang terbatas ruang lingkupnya kita untuk membangun. Ya satu-satunya jalan sebenarnya kita mendorong teman-teman Pemda dan OPD lebih sering meminta anggaran kepada pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus. Jadi artinya supaya kita bisa berjalan.
Gitu. Itu yang kemudian dilakukan Pak Aryo, termasuk juga teman-teman di Komisi 1 untuk mendorong pemerintah daerah persoalan-persoalan sosial, pengentasan kemiskinan dan sebagainya begitu. Ya, termasuk kita mendorong OPD itu, ayo kita lihat seperti sekarang. Sekarang sudah masuk bulan Maret ya. Sebentar lagi pertengahan tahun itu APBN sudah mau mulai bahas untuk anggaran berikutnya. Kita mulai sounding ke pemerintah pusat. Kira-kira apa dana yang bisa dikucurkan ke Bengkulu, ya kan? Yang lebih utama adalah pemerintah pusat itu uangnya ada dan belanjanya mereka juga pengen itu kan semua diarahkan kepada daerah. Nah, kita berharap uang pemerintah pusat itu masuk ke pemerintah kota. Pemerintah tidak fokus pada pengentasan penciptaan lapangan pekerjaan. Tidak fokus. Padahal dengan menciptakan lapangan pekerjaan, ini efek dominonya pada pergerakan ekonomi dan kemiskinan. Kenapa saya lihat tidak fokus? Karena anggarannya tidak ada. Anggaran pelatihan tidak ada, anggaran pembimbingan tidak ada, bantuan permodalan tidak ada. Bagaimana orang mau kita menciptakan lapangan pekerjaan tapi tidak didukung? Idealnya adalah kita memberikan pelatihan kepada orang untuk berwirausaha. Kemudian kita memberikan bantuan modal, kemudian baru kita memberikan pendampingan. Supaya modal ini bisa berjalan dan dimaksimalkan. Contohnya kenapa saya tidak bilang tidak maksimal? Dulu pernah anggaran kita sampai 15M di kegiatan Samisake. Program bagus sekali saya lihat Samisake. Hanya saja pelaksanaannya yang kurang pas. Kurang pas. Jadi kalau saya pikir memang seperti yang kita sempat bicara di awal, semua itu kembali kepada sanksi. Nah, manusia itu akan real dan takut manakala ada sanksi. Kalau sanksinya tidak ada akan repot. Atau kalau ada sanksi tapi tidak tegas juga. Sanksi tidak tegas juga. Buktinya sampai sekarang kita masih dana kita belum kembali di kegiatan Samisake. Kalau program saya akui sangat bagus sekali karena program 1 miliar 1 kelurahan itu bagus sekali. Hanya saja perjalanannya dan pengawasan yang tidak berjalan efektif, sehingga efeknya tidak ada. Tidak ada peningkatan ekonomi di sana, tidak ada penciptaan lapangan pekerjaan di sana. Yang ada duit pemerintah habis, dipakai oleh masyarakat, susah mengembalikannya. Dan tidak mau kembalikan. Ya, gitu. Baik, kita harus break lagi Pak Aryo, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen ketiga. Dan pemirsa HDTV dan Hidayah FM dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program BIUS, berbagi informasi untuk semua. Kembali bersama kami dalam program BIUS, berbagi informasi untuk semua bersama Bapak Haji Aryono Gumai SSTP. Kita lanjutkan di segmen terakhir. Pak Aryo, selain mantan ASN, kemudian yang berubah ataupun yang memilih untuk menjadi seorang politisi atau anggota legislatif begitu, Pak Aryo juga terkenal atau dikenal masyarakat sebagai seorang entrepreneur, artinya seorang wirausahawan. Nah, kalau kita kembalikan ke konteks Kota Bengkulu begitu, banyak sekali masyarakat yang kemudian enggan untuk menjadi entrepreneur dalam artian begini, ini susah loh, usaha itu susah, nanti kalau bangkrut bagaimana? Artinya masih ASN sentris. Lebih enak menjadi ASN nih, sakit tidak sakit, kerja tidak kerja dapat gaji, ataupun ada jaminan untuk masa tua begitu. Nah, bagaimana, ada tidak kemudian visi Bapak untuk kemudian setidaknya mengubah sedikit mindset masyarakat Kota Bengkulu untuk menjadi seorang wirausahawan atau menjadi seorang entrepreneur begitu Pak? Ya, saya cerita sedikit. Saya memang basicnya salah satunya adalah pengusaha. Awal usaha saya tuh tambang batu bara. Kemudian berkembang kita punya perkebunan, peternakan, dan sekarang yang kita lagi proses pembangunan adalah pariwisata dan perhotelan di Bengkulu. Sebenarnya kita memang sedikit tidak bisa menyalahkan juga paradigma orang tua dulu. Bahwasanya PNS itu menjanjikan. Karena apa? Masa depan cerah ya? Ya, masa depan cerah dan kalau sakit dan pensiun tetap akan ada uang pensiun.
sebenarnya ini begini, paradigmanya muncul karena tidak ada peluang-peluang usaha yang betul dilihat orang tua kita yang bisa menjanjikan untuk anak-anaknya. Makanya sekarang saya dalam proses pembangunan Pantai Alam Raffles Impian, kalau teman-teman bilangnya Pantai Ari. Di sana kita menciptakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan usaha. Makanya kita siapkan tenan kurang lebih ada 200. Akan kita bagikan kepada masyarakat. Kamu kalau mau usaha, ini loh. Kalau kamu bicara modal, kamu mau jualan apa? Sewa tidak sewa. Karena kita tidak akan pakai sistem sewa. Kita akan sistem bagi hasil. Jadi tidak ada difasilitasi. Difasilitasi. Tempat yang untuk orang melakukan transaksi jual beli, yang menentukan adalah tempat. Tempat itu harus tempat strategis yang menguntungkan. Sedangkan tempat strategis yang menguntungkan kalau sewa mahal. Katakanlah orang mau jualan bakso, minimal kan di tempat keramaian. Nah, di tempat keramaian itu kalau nyewa ruko aja paling nggak setahun 30 juta. Iya, kalau dia dalam 3 sampai 6 tahun tambah 1 tahun itu laris. Balik modal gitu. Lah dalam 3 kebiasaan orang di Bengkulu, 3 bulan rame. Setelah itu begitu sepi 6 bulan hilang. Lah sekarang kalau dia harus tutup kan rugi dia. Makanya kita mendorong teman-teman untuk usaha itu memberikan fasilitas mereka. Jangan kita dorong aja, ayolah kamu berusaha. Nggak bisa kita ayo berusaha, ini pos tempatnya. Apa kekurangan kamu? Kamu tinggal mau jualan bakso, oke, kamu jualan bakso lah. Kalau tidak ada modal, oke, kita bicarakan, kita berikan pinjaman. Kita berikan pinjaman modal untuk usaha dengan tanpa bunga, tanpa riba. Tapi kita lihat kemampuannya. Yang diberikan pinjaman tidak mungkin juga orang yang mampu. Nah, tetapi minimal saya menyiapkan tempat-tempat untuk mereka berusaha. Next, mereka akan mampu untuk membuka cabang. Katakanlah begini. Dalam 200 tenan yang kita berikan, minimal ada 3 pekerjanya. Dari yang masak, menyaji, sampai yang nyuci piring, katakanlah. Ini artinya ada 600 peluang usaha dan membuka tenaga kerja. Jadi ada peluang usahanya kita buka 200, dan ada tenaga kerja yang tercipta 600. Di luar yang kita punya kawan sendiri, karyawan security, parkir, dan yang estimasi kita adalah kurang lebih 100. Artinya ada 700 penyerapan tenaga kerja untuk masyarakat lokal. 700 ini kalau kita bicara dia bisa membackup di rumahnya orang 3, artinya ada 2.100 orang yang kita bisa bantu. Sebenarnya intinya itu saja. Jadi sebanyak-banyak mungkin saya berharap dengan hadirnya saya di Kota Bengkulu dan selaku perwakilan mereka, saya bisa banyak memberikan bantuan kepada masyarakat sehingga mereka bisa terbantu. Itu. Tidak bisa kita hanya bicara, oh kamu harus A, B, C. Nggak bisa juga, tetap kita harus memberikan memang tempat, memberikan modal dan pendampingan, saya pikir. Itu. Dukungan keluarga sendiri terhadap apa yang dilakukan Pak Aryo, artinya kan Bapak sudah memutuskan untuk kemudian berhenti menjadi ASN, menjadi seorang pengusaha, kemudian menjadi seorang politisi. Dukungan keluarga terhadap apa yang menjadi pilihan Bapak seperti apa, Pak? Sebenarnya yang sangat mendukung dan memberikan orang menginspirasi saya, tetapi di balik itu ada seorang istri ya. Jadi orang-orang pria itu pasti di baliknya ada istri. Jadi istri saya sangat mendukung dengan program-program yang melakukan perbuatan kebaikan. Karena yang kita kejar adalah akhirat. Karena dunia kan hanya sementara aja. Katakanlah kita punya banyak uang, tetapi mati nggak bawa uang. Tapi kalau kita bisa banyak berbuat kebaikan, itu yang menjadi bekal kita untuk di akhir nanti. Itu pesan istri saya. Jadi saya pikir punya uang 1 triliun hanya bisa dilihat di rekening. Dengan punya uang 1 juta, kita bisa gunakan untuk kebaikan. Itu lebih bermakna 1 juta. Kenapa? Orang kalau sudah kaya, banyak kegiatannya, sibuk, nggak bisa lagi makan ini karena sudah punya penyakit, daging nggak boleh, garam nggak boleh. Ujung-ujungnya lebih enak orang yang punya uang 1 juta. Kenapa? Boleh makan apa saja. Dan bahagia ya? Dan bahagia. Tapi bahagia dan religius. Dan religius ya, sesuai dengan moto Kota Bengkulu begitu. Artinya peran istri juga sangat luar biasa terhadap
berbagai pilihan yang dilakukan oleh Pak Aryo begitu ya? Hampir semua kegiatan dan apa yang kita lakukan, saya pasti diskusi dengan istri saya karena saya berpikir istri adalah teman sebaik-baiknya teman untuk berdiskusi. Betul. Nah, sebaik-baiknya teman untuk berdiskusi. Karena dia akan bicara tanpa beban. Nah, dia mengkritik tanpa beban, dia melarang juga tanpa beban. Tapi kalau teman, mungkin partner, ada rasa sungkan dia. Atau dia juga ada di balik itu ada kepentingannya. Tapi kalau seorang istri saya pikir dia tulus saja menyampaikannya. Oh ini jangan bang, ini begini. Saya pikir sepanjang itu masuk dan kita diskusi hampir kayak bukan kayak suami istri ya, kita berdiskusi kayak teman, partner. Oh ini begini saya. Jadi saya pikir memang tepatnya kita berdiskusi, jangan berdiskusi keluar dulu. Setelah clear apa tujuannya kita, baru perencanaannya kita. Oh ayo teman-teman kita nih, saya punya rencana ini, kamu bisa ambil langkah apa nih, langkah apa. Karena istri sekali lagi punya keterbatasan untuk langkah-langkahnya. Baik. Kalau bicara soal mimpi besar, tentu Pak Aryo punya punya visi, punya mimpi untuk Kota Bengkulu yang sama-sama kita cintai. Artinya begini, setiap orang kan punya peran masing-masing begitu. Dalam peran Bapak saat ini, mimpi besar apa yang ingin Bapak wujudkan untuk Kota Bengkulu? Ya, saya pikir saya saat ini sebagai anggota DPR, penyampai lidah masyarakat, yang paling utama bagi saya adalah menyerap aspirasi teman-teman, menyampaikan aspirasi dan memperjuangkannya, serta melakukan pengawasan kepada pemerintah agar melakukan belanja-belanja itu sesuai dengan peruntukannya dan kembali maksimal untuk masyarakat. Nah, saya sangat berharap dengan hadirnya saya di legislatif atau di DPRD Kota Bengkulu, saya bisa memberikan warna tersendiri. Saya bisa memberikan masukan-masukan yang objektif dan positif untuk meningkatkan kemajuan Kota Bengkulu. Saya pikir. Jadi mimpi besar saya adalah dengan hadirnya saya di Kota Bengkulu, saya bisa banyak membantu saudara, kawan, kerabat. Itu lebih mengena kepada anggaran-anggaran yang bisa berefek pada mereka, Contohnya misalnya bisa membuka peluang usaha, bisa Pemda kita dorong bisa memberikan bantuan sosial, kayak kemarin bisa sudah memberikan bantuan rasmi. Saya dorong itu pembangunan rasmi bagus karena menyentuh kepada seluruh lapisan masyarakat. Tinggal kita menyesuaikan antara keinginan kita dengan aturan-aturan yang ada. Saya pikir itu. Jadi saya tetap mengawal Pemda supaya banyak berbuat baik dan kata Pak Helmi adalah APBD untuk rakyat. Saya sepakat dengan kita mengawasi dengan rule-rule yang pas. Lembaga legislatif atau lembaga DPRD begitu kan sifatnya juga kolektif kolegial, tidak bisa betul kata yang dikatakan oleh Pak Aryo di awal tadi bahwa one man one vote begitu, artinya setiap anggota punya hak suara begitu untuk bersuara. Bagaimana kemudian mengakomodir semua kepentingan? Ini kan tentu DPRD punya juga mimpi besar untuk artinya untuk kepentingan rakyat Bengkulu begitu. Mengakomodir semua kepentingan dengan dengan musyawarah begitu. Caranya seperti apa, Pak? Ya, selama ini kami selalu mengambil keputusan dengan musyawarah. Dan saya selalu menyampaikan kalau yang tidak pas, saya akan selalu sampaikan. Saya menolak, saya tidak sepakat. Tapi kalau nanti akhirnya teman-teman mayoritas sepakat, ya kita harus jalani kesepakatan itu. Tetapi saya telah memperjuangkan aspirasi masyarakat saya dan saya bertanggung jawab terhadap Tuhan. Saya pikir itu saja. Contohnya kemarin misalnya kita sudah melakukan pengesahan Raperda pengawasan minol minuman beralkohol. Pada saat itu saya sudah bersuara. Ini seharusnya bukan pengawasan, tetapi sesuai dengan jargon kita bahagia dan religius, kita harusnya mengeluarkan perda dilarang menjual minuman beralkohol. Tetapi dengan pertimbangan ABC diambil untuk merevisi dulu. Saya pikir saya sudah memperjuangkan aspirasi masyarakat dan saya sudah mempertanggungjawabkannya dengan Tuhan. Saya pikir itu. Walaupun prosesnya cukup alot ya. Ya, prosesnya cukup alot dan belum tentu yang kita sampaikan itu akan dipakai. Betul. Tapi paling tidak suara sudah disampaikan dan ya? nanti ke depan
Kalau olah ada terjadi permasalahan, saya sudah sampaikan. Kemarin kan kalian tidak ikut dengan apa yang sudah saya sampaikan. Begitu. Artinya ini menjadi pertanggungjawaban atau tanggung jawab diri juga terhadap terhadap profesi begitu Pak. Benar. Jadi orang jangan hanya bicara saya akan duduk menjadi amanah. Kalau amanah itu adalah kita harus bertanggung jawab terhadap orang yang memberikan amanah. Jadi harus bertanggung jawab terhadap orang yang memberikan amanah dan bertanggung jawab kepada Tuhan karena memberikan kita nyawa untuk memberikan amanah. Saya pikir. Terima kasih Pak Aryo, banyak sekali hal-hal menarik yang kemudian dapat kita ambil dari diskusi kita pada hari ini. Dan terima kasih sudah hadir. Sukses selalu untuk Pak Aryo dan keluarga. Amin. Salam untuk keluarga ya. Amin. Dan pemirsa, demikian program BIUS berbagi informasi untuk semua pada hari ini. Saya Indah Teresia, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian Anda. Dan kita jumpa lagi di program BIUS berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum.